Amara duduk termenung di tepi ranjang ayahnya, mendengar napas pria tua itu yang berat dan terputus-putus. Rumah kecil mereka yang terbuat dari kayu hampir roboh. Hujan semalam meninggalkan genangan air di lantai karena atap yang bocor tak kunjung diperbaiki. Dalam benaknya, ia menghitung jumlah hutang yang tak kunjung terbayar. Rentenir yang datang beberapa hari lalu mengancam akan mengambil sisa-sisa harta mereka, termasuk rumah ini. Pagi itu, tetangga mereka, Bu Ratmi, datang membawa kabar. "Amara, coba temui Pak Darmawan. Katanya dia mau bantu keluargamu. Tapi, kamu tahu sendiri, ya, dia pasti minta sesuatu sebagai gantinya." Nama Pak Darmawan membuat Amara bergidik. Pria kaya raya itu memiliki reputasi yang ambigu, dihormati sekaligus ditakuti. Tapi dalam keadaan seperti ini, Amara tak punya pilihan. Dengan hati yang berat, ia menuju rumah besar di ujung desa. Pak Darmawan menerima Amara dengan senyum ramah di ruang tamunya yang mewah. "Amara," katanya, "aku bisa membantu keluargamu. Tapi aku ingin kau menjadi pendampingku. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku di usia senja ini." Malam itu, Amara menangis sendirian di kamar. Ia merasa terjebak. Tetapi demi ayahnya, ia tak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia setuju pada syarat itu. Hari pertama Amara tinggal di rumah Pak Darmawan terasa seperti mimpi buruk. Rumah itu terlalu besar dan sunyi, membuat setiap langkah kakinya bergema di lantai marmer. Para pelayan memandangnya dengan tatapan penasaran dan bisikan yang jelas terdengar. Pak Darmawan, meski ramah, memiliki sikap yang mendominasi. Ia memperkenalkan Amara sebagai pendampingnya dalam berbagai acara desa. Orang-orang berbisik di belakang mereka, membicarakan perbedaan usia yang mencolok. Namun, ada sisi lain dari Pak Darmawan yang membuat Amara sedikit tenang. Ia memastikan Amara nyaman, memberinya kamar pribadi, dan meminta para pelayan menghormatinya. Saat Amara mengunjungi ayahnya, Pak Darmawan memberikan uang untuk membayar obat-obatan. Meski demikian, perasaan tertekan tidak pernah hilang sepenuhnya. Amara mulai belajar tentang dunia bisnis Pak Darmawan, termasuk kebun kopi yang menjadi kebanggaannya. Ia sering mendengar cerita tentang desa yang perlahan berkembang berkat usaha pria itu. Tanpa sadar, Amara mulai memahami apa yang membuat pria tua itu begitu dihormati. Suatu pagi, saat Amara sedang berjalan di kebun kopi, Pak Darmawan menghampirinya. Ia membawa secangkir kopi dan mengajaknya duduk di bawah pohon besar di tengah kebun. "Kamu tahu," katanya sambil menatap jauh ke arah pegunungan, "setiap pagi aku datang ke sini, aku merasa damai. Kebun ini adalah hidupku." Amara mulai melihat Pak Darmawan sebagai seseorang yang lebih dari sekadar pria tua kaya raya. Ia adalah seseorang yang memiliki mimpi dan kerja keras. Saat mereka berbicara, Amara merasa mulai terhubung dengan pria itu. Hubungan mereka yang awalnya dingin perlahan berubah. Pak Darmawan mulai memperhatikan kebutuhan Amara dengan lebih tulus, sementara Amara mulai merasa nyaman di dekatnya. Meski ada perbedaan usia, mereka menemukan kesamaan dalam pandangan hidup yang sederhana. Namun, perasaan Amara tetap dipenuhi kebingungan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan nyaman ini adalah cinta? Ataukah hanya rasa terima kasih? Di desa, gosip tentang hubungan mereka semakin berkembang. Orang-orang mencibir Amara, menuduhnya memanfaatkan kekayaan Pak Darmawan. Meski terluka, Amara mencoba mengabaikan mereka. Pak Darmawan, dengan tenang, berkata, "Orang akan selalu berbicara, Amara. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita." Perkataan itu membuat Amara merenung. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi antara mereka. Pak Darmawan bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga memberinya pelajaran tentang hidup. Di kebun kopi pada pagi yang cerah, Pak Darmawan tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Amara," katanya dengan nada serius, "aku tahu kita memulai hubungan ini dengan keadaan yang sulit. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Bukan hanya karena aku kesepian, tetapi karena aku melihat masa depan bersamamu." Amara terdiam. Air matanya mengalir. Kata-kata itu, meski sederhana,
terasa tulus. Hatinya masih penuh keraguan. Tetapi ia merasa bahwa Pak Darmawan benar-benar tulus. "Pak Darmawan," katanya pelan, "aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah kita bisa membangun sesuatu yang lebih dari ini." Setelah mereka memutuskan untuk menikah, Amara menghadapi tantangan besar. Banyak orang yang mempertanyakan keputusan mereka, termasuk beberapa kerabat Pak Darmawan yang merasa warisan keluarga mereka terancam. Namun, Amara tidak gentar. Ia mulai aktif membantu di kebun kopi, mempelajari cara menjalankan bisnis, dan bekerja dengan para pekerja desa. Bersama Pak Darmawan, ia membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat desa. Cinta mereka tumbuh perlahan. Pak Darmawan membantu Amara melihat potensi dalam dirinya, sementara Amara membantu Pak Darmawan menemukan kembali semangat hidupnya. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak selalu harus dimulai dengan gairah, tetapi bisa tumbuh dari kerjasama, rasa saling menghormati, dan kepercayaan. Di bawah naungan kebun kopi mereka, Amara dan Pak Darmawan menemukan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Beberapa minggu setelah Amara dan Pak Darmawan memutuskan untuk menikah, berita itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbisik-bisik, tetapi ada satu kelompok yang tidak tinggal diam. Keluarga besar Pak Darmawan. Di rumah besar keluarga Darmawan, Yudhistira, keponakan tertua Pak Darmawan, mengetuk meja kayu dengan nada geram. "Paman sudah tidak waras. Bagaimana mungkin dia menikahi gadis desa tanpa harta? Apa yang dia pikirkan? Dia, saudara ipar Pak Darmawan yang selama ini mengincar warisan untuk anak-anaknya, menimpali. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau mereka menikah, dia pasti akan mencantumkan nama gadis itu dalam surat wasiat. Apa yang tersisa untuk kita?" Dengan cepat, mereka menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah besar itu dan mencoba mempengaruhi Pak Darmawan agar membatalkan pernikahan. Hari itu, Amara sedang membantu di dapur ketika suara keributan terdengar dari ruang tamu. Ia mengintip dan melihat Yudhistira serta dia berbicara dengan nada tinggi kepada Pak Darmawan. "Ini tidak masuk akal, Paman," kata Yudhistira dengan nada marah. "Kau menikahi gadis ini hanya akan mempermalukan keluarga kita. Lagi pula, kau harus memikirkan warisan. Kau punya tanggung jawab kepada keluarga besar ini." Pak Darmawan tetap tenang, tetapi nadanya tegas. "Amara bukan hanya gadis desa. Dia adalah seseorang yang telah membantuku menemukan kembali kebahagiaan. Apa yang aku lakukan dengan hidupku adalah urusanku, bukan urusan kalian." Dia, dengan nada manipulatif, mencoba cara lain. "Tapi, Darmawan, kau harus realistis. Gadis itu hanya mengincar hartamu. Bagaimana jika dia meninggalkanmu setelah mendapatkan apa yang dia inginkan?" Amara, yang mendengar itu, merasa hatinya sakit. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujiannya. Ia memutuskan untuk keluar dan menghadapi mereka. "Apa yang kalian katakan mungkin benar," kata Amara dengan suara gemetar. "Tapi aku tidak di sini untuk harta. Aku di sini karena aku percaya pada Pak Darmawan, dan aku ingin mendukungnya dalam hidup ini. Jika kalian meragukan niatku, aku siap pergi sekarang." Pak Darmawan menatap Amara dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, Amara, kau tidak akan pergi kemana-mana. Kalian dengar itu? Dia siap meninggalkan semuanya. Tetapi aku tidak akan membiarkannya. Dia adalah bagian dari hidupku sekarang." Yudhistira dan dia tidak puas dengan hasil pertemuan itu. Mereka mulai menyusun rencana lain, lebih licik. Mereka menyebarkan rumor di desa bahwa Amara telah memanipulasi Pak Darmawan demi kekayaan. Rumor itu membuat Amara dan keluarganya menjadi bahan pembicaraan. Namun, Amara tetap tegar. Ia fokus membantu di kebun kopi dan mendukung Pak Darmawan menjalankan bisnisnya. Penduduk desa yang bekerja di kebun kopi mulai melihat sisi lain dari Amara. Mereka melihat bahwa gadis itu tidak sekadar istri muda, tetapi seorang pekerja keras yang peduli pada masyarakat. Sementara itu, Pak Darmawan mulai menyelidiki tindakan Yudhistira dan dia. Dengan bantuan pengacaranya, ia menemukan bahwa selama bertahun-tahun,
Yudhistira telah menyalahgunakan sebagian dana dari salah satu bisnis keluarga. Fakta ini menjadi senjata bagi Pak Darmawan. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Pak Darmawan memanggil Yudhistira dan Dyah. Di hadapan anggota keluarga lainnya, ia memaparkan bukti-bukti penyalahgunaan dana oleh Yudhistira. "Selama ini aku diam karena aku percaya kalian akan berubah," kata Pak Darmawan dengan nada tegas. "Tapi kalian berani menyerang orang yang aku cintai. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan bisnis dengan kalian. Dan untuk warisan, aku sudah menyiapkan yang adil untuk semuanya, termasuk Amara." Yudhistira tidak bisa membela diri. Dia mencoba memprotes, tetapi anggota keluarga lain mulai menyalahkan mereka atas tindakan mereka yang serakah. Dengan kerabat yang iri berhasil dijauhkan dari kehidupan mereka, Amara dan Pak Darmawan bisa bernapas lega. Hubungan mereka semakin kuat setelah menghadapi ujian ini. Amara mulai mengambil peran lebih besar dalam bisnis, terutama di kebun kopi. Ia mengembangkan program pelatihan bagi warga desa untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Desa Kertapura mulai berkembang pesat, dan nama Amara dihormati oleh banyak orang. Pak Darmawan, meski usianya semakin lanjut, merasa hidupnya lebih bermakna. Ia tidak lagi kesepian, dan cintanya pada Amara semakin tulus. Mereka tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga mitra sejati dalam hidup dan bisnis. Hubungan mereka menjadi contoh bahwa cinta bisa bertahan menghadapi rintangan, dan dengan kerjasama serta kepercayaan, mereka membuktikan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan abadi.